Selamat sore dan selamat datang teman-teman semua dalam podcast kita hari ini, Bangga Melayani Bangsa. Kita tahu teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu Kementerian Pendidikan Aparatur dan Reformasi Birokrasi itu sempat mencetuskan sebuah agenda yang bernama Smart ASN. Jadi saya mau hari ini kita membahas sebuah tema yang disebut sebagai manajemen ASN. Jadi bagaimana kita menjangkarkan tema manajemen ASN ini menuju smart ASN, menuju birokrasi yang lebih baik. Pada bagian pertama mungkin kita bisa sedikit membahas tentang kedudukan, peran, serta hak dan kewajiban ASN. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk berbagi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan yang terakhir adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ada pun tugasnya yakni melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada intinya ASN adalah pelayan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan profesionalitas, dengan sepenuh hati, selalu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan bertindak yang baik. Demikian Bapak Moderator. Terima kasih. Silakan. Soal hak dan kewajiban ASN, mungkin ada yang bisa berbagi? Kira-kira baik, bicara mengenai hak dan kewajiban, tentunya setiap ASN memiliki hak yang sama ya, yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan hari tua dan pensiun, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk P3K mungkin hampir sama, hanya saja tidak mendapatkan fasilitas dan jaminan hari tua dan pensiun. Jadi untuk memperoleh hak kita sebagai ASN, tentunya kita harus menjalankan kewajiban, yang dimana kewajiban kita sebagai ASN yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, mentaati peraturan perundang-undangan, menjalankan tugas kedinasan dengan jujur dan penuh tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan yang terakhir mungkin bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Mungkin seperti itu, Bapak Doni. Terima kasih untuk pembahasannya, hak dan kewajiban ASN. Mungkin satu dua aspek juga yang perlu kita ketahui bersama itu tuh soal kode etik ASN dan kesempatan seorang ASN itu tuh bagaimana supaya dia karirnya itu tuh bisa meningkat, karena memang setiap ASN itu punya hak dan kesempatan yang sama agar karirnya bisa meningkat. Bagaimana teman-teman, mungkin ada yang bisa membahas? Baik, saya mencoba menjawab. Seorang ASN itu harus mengembangkan dirinya agar bisa menjadi lebih profesional dalam mengembangkan tugas, di mana profesional dalam hal profesional ini berarti dia kompeten melaksanakan tugas sesuai dengan nilai dasar kode etik dan perilaku seorang ASN guna untuk mendorong kemajuan dan memberi sumbangsih kemajuan pada instansi yang ditugaskannya. Seperti itu, Pak. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang bisa membahas soal kode etik ASN. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kode etik dan kode perilaku ASN dengan 12 poin. Poin yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Terus poin yang kedua adalah melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Poin yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Poin yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Poin yang keenam, menjaga rahasia dan menyangkut kebijakan negara.
Poin ke-7, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Poin yang ke-8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Poin yang ke-9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Poin yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan dan manfaat bagi sendiri atau orang lain. Poin selanjutnya, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan poin yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Justan dan Brigadier Agus Wahyudi. Jadi menarik sekali kita sudah mendengarkan pembahasan tentang peningkatan karir ASN dan kode etik ASN. Oke, salah satu persoalan di birokrasi saat ini adalah ada ASN itu yang kurang profesional dan kurang kompeten, terutama soal penguasaan teknologi dan informasi. Nah, saya ingin kita pada bagian ini kita sedikit membahas bagaimana kira-kira sistem perekrutan ASN yang baik itu seperti apa kira-kira. Dan yang berikutnya, karena kita semua berlapan ini sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS, mungkin ada yang bisa berbagi. Nah, bagaimana atau seperti apakah Latsar ini bisa menjadi media internalisasi nilai-nilai manajemen ASN yang sudah kita dengarkan tadi. Saya berikan kesempatan. Oke, baik, terima kasih. Saya izin menjawab sedikit. Jadi Latsar sebagai media internalisasi di sini atau penyatuan pemahaman mengenai manajemen seorang ASN itu menurut saya sangat penting untuk dilakukan. Apalagi kita dalam masa tahap percobaan, di sini kita semua diajarkan dan diberikan pemahaman yang sama antara satu peserta dengan peserta lainnya, tanpa ada pembedanya. Di materi itu kita juga diajarkan mengenai fungsi ASN, seperti yang tadi sudah disampaikan, tugas dan kewajiban seorang ASN, serta kode etiknya sampai dengan implementasinya di masing-masing satuan kerja. Terus kita juga diajarkan untuk disiplin dalam mengerjakan tugas, di mana kita diberikan tenggang waktu maksimal biasanya jam 12 malam, dan kita juga belajar mengatur waktu, bagaimana kita bekerja di kantor, tapi kita sambil melaksanakan Latsar juga. Dan nanti di tahap selanjutnya juga kita diberikan untuk kesempatan mengimplementasikan berbagai macam rencana dalam aktualisasi kerja di instansi masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bli. Kemudian tadi ada satu soal lagi yang belum terjawab, itu soal sistem perekrutan ASN. Dan kira-kira mungkin bagaimana supaya ASN yang direkrut itu betul-betul ASN yang profesional dan kompeten. Mungkin Brigadier Bagus bisa berbagi beberapa hal terkait dengan sistem merit. Ya. Baik, terima kasih Pak Doni atas kesempatannya. Saya akan coba menjawab. Nah, kalau kita bicara tentang sistem merit itu adalah suatu sistem untuk pengembangan sumber daya manusia, di mana perekrutan yang dicari untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu itu dilihat dari kompetensinya, sehingga dari kompetensi ataupun kualifikasi yang mereka miliki, kita bisa mengisi sumber daya manusia tersebut di tempat-tempat yang seharusnya atau tempat-tempat yang lebih efektif dan efisien, sehingga tidak sampai kita tuh salah memilih orang untuk mengisi bidang-bidang tertentu. Nah, di sini dalam hal pemilihan tersebut tentunya harus dipilih oleh orang-orang yang berkualifikasi juga di dalam perekrutan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi di dalamnya, ataupun istilahnya itu ada hal-hal yang di luar aturan, sehingga apa yang dia lakukan dalam perekrutan itu lebih independen dan mampu meningkatkan kualitas kerja di instansi yang
diisi di bidang tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih Pak Doni. Waktu saya kembalikan. Terima kasih untuk jawabannya. Bahasan berikut mungkin kita bisa lihat dan kaji bersama soal bagaimana implementasi ini, nilai-nilai manajemen ASN ini, sehingga birokrasi yang kita harapkan yang lebih baik itu bisa terjawab. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Baik, saya coba menjawab ya. Terkait Silakan. implementasi manajemen ASN untuk birokrasi yang lebih baik, saya lebih condongnya kepada pemberian penghargaan dengan disiplin atau hukuman. Secara filosofis kan kita harus melihat bahwa apa yang berhasil, apa yang kita kerja atau kinerja yang berhasil, ya patut kita hargai. Dan penghargaan itu bukan hanya sekedar penghargaan memberikan uang, tetapi penghargaan atas apa yang sudah dia lakukan. Dan hal ini juga harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Apapun itu menyangkut indikator apa yang membuat dia menjadi dihargai, itu pun pasti sudah diatur oleh peraturan. Sedangkan terkait dengan hukuman atau sanksi, yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa siapapun yang melakukan kejahatan atau melakukan tindakan indisipliner diberi sanksi sesuai dengan tindakan tersebut, dan jenis-jenis sanksinya ya bisa ringan, sedang, dan sampai berat. Nah, untuk itu ketika kita menghargai dan kita sadar bahwa kita salah dan kita dihukum, akhirnya kita bisa menghasilkan ASN yang profesional, berkompeten, dan siap untuk melayani bangsa. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yongki untuk pembahasannya soal reward dan punishment ya. Memang kita bisa saksikan mungkin di instansi kita masing-masing bahwa apresiasi atau reward yang diberikan kepada prestasi ASN itu memang kita bisa katakan mungkin belum optimal. Oke, baik teman-teman sekalian, saya pikir pembahasan kita dalam podcast hari ini kita sampai di sini saja. Adapun kesimpulannya yang boleh saya tarik teman-teman sekalian bahwa manajemen ASN, soal peran, kedudukan, hak dan kewajiban, kemudian soal peningkatan karir, soal perekrutan ASN, juga kode etik ASN, dan proses laksar yang kita jalankan sekarang sebagai media internalisasi nilai-nilai ASN, mungkin diharapkan kita sekalian bisa menjadi agen perubahan, bisa menjadi ASN yang handal, yang mampu membawa birokrasi kita ke arah yang lebih baik. Mari kita menjadi ASN yang bangga melayani bangsa. Sekian dan terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sorry. Bagaimana? Berapa menit kira-kira?